Terima kasih Bapa, kami sungguh tidak pernah meragukan akan kasih-Mu, akan kuasa-Mu dalam menolong kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menolong dan memberkati hidup kami. Ini adalah bukti di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh meninggikan dan mengagungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih dan kami saat ini juga rindu dan haus kebenaran firman-Mu. Biarlah sebelum kami mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan, Engkau kuduskan pikiran hati kami supaya kami benar-benar fokus pada firman-Mu. Karena firman-Mu yang berkuasa memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, dan mengajar, menuntun, dan menerangi setiap hidup kami. Sehingga kami benar-benar mengetahui rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan untuk mentaati di dalam setiap firman yang kami terima Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Kita luar biasa, kita baik karena Allah yang memberkati kita. Amin. Ya, hari ini, pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersyukur, itu semua karena kasih Tuhan, Bapak. Dan saya sangat pribadi mengucap syukur kepada Tuhan bisa terus melayani Bapak dan Ibu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan bicara tentang doa, Saudara. Ya, orang Kristen kan bukan sesuatu yang asing kalau bicara tentang doa. Amin. Bahkan orang Kristen itu menganggap bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ya, jadi tanpa doa sebenarnya orang Kristen tidak bisa bertahan untuk hidup, saudara. Oleh karena itu kalau ada orang Kristen aman-aman saja nggak berdoa berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus punya kehidupan doa yang baik di dalam hidup kita, saudara. Ya, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, ketika kita datang, kita mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, itu hanya melalui doa, bagi Tuhan, ya. Walaupun saat ini ada banyak media, mungkin YouTube, saudara, ya, ada WhatsApp, ada Telegram, ada lagi apa lagi, ya, ada Instagram dan sebagainya. Tapi kita datang sama Tuhan, nggak melalui itu, saudara, tapi melalui doa. Amin. Murah, saudara, nggak pakai ongkos, nggak pakai kuota, nggak pakai pulsa, saudara. Kita hanya datang, kita langsung bisa connect dengan Tuhan melalui doa. Itu luar biasa. Tidak ada protokol apapun yang kita lalui. Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya, kita hidup dalam zaman anugerah. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, saudara. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, hari ini kita bicara tentang kuasa doa. Katakan kanan kirimu, kuasa doa. Ya. Jadi jangan kita berdoa tapi nggak ada kuasanya. Untuk apa, saudara? Jadi ucapan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu harus ada kuasanya, ada powernya, saudara. Ya, kita nggak bisa hanya berdoa panjang dan lebar tapi nggak ada kuasanya, saudara. Ya, hari ini kalau kita datangkan mungkin tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, bapak-bapak leluhur bangsa Israel yang menyembah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Kita wawancarai, saudara. Kenapa bapak-bapak itu bisa sukses, bisa diberkati Tuhan? Pasti mereka akan jawab, kuncinya adalah mereka berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat, ya, salah satu bukti bahwa sebuah kesuksesan, sebuah berkat, sebuah karya yang besar bisa dialami oleh seseorang itu karena dia punya kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat, saudara, di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan doa, saudara, karena doa itu berkuasa luar biasa. Ya, Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Ya. Saya tunggu sampai ketemu.
Haleluya ya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya, lalu orang-orang itu gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya, saudara. Ya, ini bicara tentang Daniel, bagaimana dia punya kehidupan doa, Bapak Tuhan. Ya, pada waktu itu, ya, firman Tuhan ini ditulis, saudara kasih Tuhan, itu keadaannya pada waktu itu tidak baik yang dihadapi oleh Daniel. Karena Daniel itu begitu luar biasa diberkati Tuhan. Ya, itu punya kehidupan doa yang luar biasa. Tapi ketika dia semakin Tuhan angkat, saudara, semakin badai itu semakin kuat, saudara. Orang sangat tidak suka dia diberkati Tuhan, tidak suka kalau Daniel ini diangkat terus, ya, dan dipromosikan terus, sehingga ada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara, yang ingin menjatuhkan Daniel. Dia mencari-cari kesalahan Daniel, ternyata tidak didapati kesalahan satupun, saudara. Kelalaian apapun yang diperbuat Daniel yang bisa dijadikan untuk Daniel dijatuhkan hukuman, saudara. Ya. Pada waktu itu Daniel ada di dalam pembuangan, saudara, di Babel. Ya, dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak percaya sama Allah, saudara. Ya. Tetapi begitu Tuhan luar biasa promosikan dia, saudara. Dikatakan kecerdasannya berlipat-lipat ganda dibanding kecerdasan orang yang ada di Babel, sehingga dipromosikan dan ditempatkan posisinya itu lebih tinggi daripada orang, mungkin kalau zaman sekarang itu orang pribumi, saudara, ya. Sehingga ada orang-orang yang asli Babel itu iri dengan dia, cari kesalahannya dan ternyata tidak ditemukan, dan mereka mencari celah, yaitu dalam hal apa? Kesetiaan Daniel dalam beribadah kepada Allahnya. Makanya orang-orang yang benci usul kepada raja supaya dibuat sebuah undang-undang yang tidak bisa dibatalkan sekalipun raja sekalipun, saudara. Itu untuk menjerat orang yang tidak menyembah raja Babel atau patung atau dewa yang disembah oleh orang Babel pada waktu itu. Dan ketika undang-undang itu sudah diketok lalu disahkan, saudara, nah ini Daniel, saudara. Siapa yang melanggar undang-undang itu konsekuensinya akan jatuh hukuman yang berat, dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang dilakukan Daniel ketika mendengar, ya, ayat 9, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ya, artinya sudah ketentuan itu diberlakukan. Daniel yang dilakukan adalah dia apa? Dia pergi ke rumahnya, dia berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Memang Tuhan izinkan dia masuk ke gua singa, tetapi di gua singa pun dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika dia keluar dari gua singa itu, semakin tinggi Tuhan promosikan dia. Kenapa? Ada doa. Amin. Jadi doa Daniel itu sangat berkuasa. Jadi doa di sini saya mau katakan bukan hanya sekedar ucapan yang bertele-tele, saudara, ya, tetapi doa ini bicara tentang kuasa Tuhan. Bagaimana doa itu bisa berkuasa? Itu harus disertai juga dengan hidup kudus, saudara, ya, seperti Daniel tadi. Ya, kalau kita baca pasal pertama itu, Daniel mengambil satu komitmen ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya untuk hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kalau kita mau doa kita berkuasa, kita juga harus menyertakan hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, saudara, kita perlu tahu bahwa para tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, bahkan juga hamba-hamba Tuhan besar yang diberkati Tuhan, ya, bahkan jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mereka adalah orang yang suka berdoa. Kuncinya mereka adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Amin. Hari kita akan melihat hal yang luar biasa ketika kita sebagai jemaat punya kehidupan doa. Enggak sih Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan 5 hal penting dalam hal doa, saudara. Sebenarnya ada 22 hal penting, saudara. Tapi ini saya buat berseri saja, ya. Kita akan bicara tentang doa supaya kita ini benar-benar sebagai anak-anak Tuhan,
mau menyadari bahwa kita ini perlu doa dalam hidup kita. Kita harus anggap bahwa doa itu penting, saudara. Ya, kita jangan hanya sibuk dengan hal-hal ya duniawi, saudara. Kita memang perlu bekerja, kita perlu beraktivitas, saudara. Tetapi ingat, hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah doa. Ya, hidup kita kalau mau berkuasa, ya kita harus punya kehidupan doa yang baik, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat 5 hal penting. Nah, pentingnya doa. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, saudara, doa itu membuat kita intim dengan Bapa. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 2, boleh dilihat. Yang salah satu yang sudah ketemu boleh dibaca. Silakan ya. Pentingnya doa yang pertama adalah doa membuat kita intim, dekat, ya karib dengan Bapa yang di surga. Siapa yang mau baca? Lukas 11 ayat 2. Ialah firman Tuhan, Tuhan Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah ucapan dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini hubungan kita dengan Allah itu adalah seperti Bapa dan anak. Ya, coba bayangkan hubungan, tidak ada sebuah hubungan yang dekat ya, selain memang istri dan suami, tapi hubungan yang lebih karib dan dekat itu juga dilukiskan antara seorang bapak dan seorang anak, saudara. Ya, sangat dekat sekali, saudara. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti anak dan bapak, saudara. Allah itu adalah bapak buat kita. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan menyepelekan doa ini, sehingga apa? Tidak ada hubungan, tidak ada keintiman yang terjadi antara kita dengan Allah, saudara. Kita berjalan sendiri, kita lakukan banyak hal ya dengan apa? Dengan kemauan kita sendiri tanpa kita berkonsultasi dulu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Doa itu kalau kita punya jam-jam doa, saudara, kita akan semakin dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal isi hati Bapa kita, saudara. Bahwa kalau Bapa kita itu begitu luar biasa baik, saudara. Jadi doa adalah sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, ayo bangun hubunganmu dengan doa, saudara. Melalui doa pribadi, saudara, yang mungkin yang sudah berkeluarga, bangun mesbah keluarga, dan kita di dalam berjemaat kita akan membangun sebuah persekutuan doa, saudara ya. Karena kita ini nggak bisa jauh dari Tuhan sebagai Bapa, saudara. Dan Tuhan juga mau dekat dengan kita. Dan hal itu bisa kita lakukan hanya dengan doa. Karena dalam doa kita bisa memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Amin. Selain Tuhan, ayo jangan jauh-jauh dari Bapa kita, saudara. Ya, seringkali kita bingung, seringkali kita gelisah, karena kita jauh dari Bapa kita. Kalau dekat pasti kita tenang, saudara, apapun yang terjadi. Ya, saya pernah kasih tahu buat Bapak dan Ibu, mungkin lupa. Nice itu waktu masih kecil, saudara. Ya, saya ajak liburan ke Ancol. Ya, saat dia berenang, itu kan walaupun di pantai itu ombaknya cukup lumayan, saudara. Ketika saya ada di dekatnya, saudara, dia tertawa-tawa, nggak hiraukan itu badai, nggak hiraukan itu ombaknya besar, saudara. Ya, dia tenang. Ya, dia kan malah dia coba-coba ke tengah, saudara. Ya, karena apa? Dia tahu ada papanya. Kalau ada sesuatu pasti papanya kejar, saudara. Ya. Dekat dia tenang, merasa tenang. Ya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun di wajahnya. Tidak ada ketakutan sedikit pun di wajahnya, karena dia dekat dengan saya, saudara. Tapi suatu saat saya coba ini, saya tes. Ketika dia meleng, saya coba-coba pergi dan ngumpet, saudara. Dia mulai celingukan begini di antara orang banyak itu, dan mulai dia apa? Nangis, saudara. Kenapa? Jauh dari saya. Dia nggak dekat dengan saya. Aduh, mulai dia takut, dia cari. Nangis, saya nggak tega saya. Saya nongol lagi, saya peluk lagi, dia baru diam dari nangisnya. Itulah hidup kita, saudara. Kalau hari-hari ini kita lebih dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, karena kita dengan Tuhan nggak intim.
Saudara, kita nggak mengerti isi hati Tuhan. Kita nggak ngerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita membuat kita bingung. Tetapi kalau kita punya hubungan yang intim, yang dekat sama Tuhan, pasti kita bisa merasakan hubungan itu. Ya, merasakan satu situasi yang membuat kita tenang, membuat kita damai dalam hidup kita. Amin. Hari ini, saudara, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan melalui doa. Ya, doa, saudara. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Doa membuat kita intim dengan Bapa. Itulah pentingnya doa, ya. Yang pertama. Yang kedua, saudara, ya. Doa merupakan pekerjaan utama di bumi ini. Wow. Ini kebenaran yang luar biasa. Pekerjaan utama kita apa sih? Saya sebagai guru mungkin saya harus mengajar, ya toh. Saya sebagai pendeta harus melayani. Nggak salah, saudara. Mungkin ada yang di sini yang punya usaha. Tugas utama saya bisnis, usaha, kembangkan dan sebagainya, saudara. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya doa merupakan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang utama di bumi ini. Yang prioritas, saudara. Kita lihat Wahyu. Ya, Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Ya, saya akan bacakan aja supaya tidak terlalu lama. Bapak dan Ibu boleh catat aja ayatnya. Wahyu 4 ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan katakan begini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya. Kenapa doa itu menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita? Karena di dalam doa itu kita bisa memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu, saudara. Dan segala sesuatu oleh karena kehendak-Nya semuanya itu jadi, saudara. Nah, di dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, saudara, apapun yang kita bisa lihat dan jalani, kita rasakan, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi apa yang menjadi utama dalam hidup Bapak dan Ibu? Ya, kalau bukan ingin meninggikan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan yang menciptakan semuanya, yang menganugerahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Seringkali kita hidup ini banyak terjebak dengan persungutan, dengan ketidakpuasan dalam hidup ini, karena kita nggak menyadari bahwa sebenarnya kita hidup, kita bernafas, kita bergerak, itu pun anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup ini kalau tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hal yang paling utama dalam hidup kita adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam doa itu, mengagungkan nama Tuhan, saudara. Nggak ada kan kalau berdoa kita maki-maki Tuhan, nggak ada, sebenarnya. Yang ada dalam doa ada memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itu yang paling utama. Saudara, sesibuk apapun saudara kasih Tuhan, engkau harus punya kehidupan doa. Kamu harus punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Jangan ada alasan, aku sibuk Pak, pekerjaan saya banyak. Oh, kau punya pekerjaan itu karena Tuhan. Amin. Kau punya usaha, kau punya pekerjaan itu bukan kebetulan, saudara. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ada yang bilang, aku sibuk Pak, saya punya anak saya banyak. Ya, saudara kasih Tuhan. Anak pun yang Tuhan beri itu yang ada dalam hidupmu, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan jadikan alasan anak untuk engkau tidak memiliki kehidupan doa. Jangan sampai kesibukanmu menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Saudara, apapun yang engkau miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan hal yang utama adalah, pekerjaan utama adalah engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Kita harus melekat pada sumber berkat itu. Jangan berkatnya, saudara. Ya, banyak orang di dalam perjanjian baru itu, mereka makan dan minum atas mujizat Tuhan. Orang 5.000 orang dikasih makan, saudara. Tetapi setelah mereka
kenyang, ya mereka bersuka cita. Ketika mereka lapar, mereka nggak lagi percaya sama Tuhan. Mereka ada yang dipulihkan dan disembuhkan. Mereka begitu meninggalkan Tuhan, tetapi tidak lagi datang sama Tuhan. Banyak sekali saudara di dalam firman Tuhan dibilang itu ada 10 orang kusta, ya di semuanya disembuhkan, tapi hanya satu orang yang datang kepada dia. Artinya apa? Banyak orang terkecoh. Mereka lebih melekat pada berkat daripada sumber berkat itu. Ya hari ini kita mau belajar. Ya kita harus memahami doa itu penting karena apa? Itu adalah pekerjaan, ada aktivitas yang utama dalam hidup kita. Haleluya. Supaya kita berkemenangan dalam hidup kita. Amin. Tanpa doa kita tidak akan punya kemenangan, saudara. Ya, letak kekuatan dan kuasa orang percaya adalah di dalam doanya, saudara. Itu yang kedua. Kenapa doa itu penting? Doa merupakan pekerjaan utama di bumi ini, saudara ya. Yang ketiga, haleluya. Ya, doa mengubah arah hidup kita. Ya, kita lihat, tolong Nona Kesia bacakan Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya. Jadi doa itu bisa mengubah arah hidup kita. Saudara, karena ketika kita berdoa, kita memohon, meminta, melibatkan, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, saudara. Ketika kita berdoa itu bukan kita menonjolkan kekuatan atau gagah kita, tetapi kita membiarkan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Dan firman Tuhan katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini saudara. Kita harus percaya sama Tuhan. Dan wujud kita percaya, kita harus datang kepada Dia melalui doa. Segala sesuatu yang kita rindukan dalam hidup ini harus kita sampaikan kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan saja di dalam Matius pasal 26 ayat 26 ayat 36 sampai 46. Ini bicara tentang Yesus ketika mau menghadapi salib, saudara, mau menghadapi penderitaan, saudara. Dia juga berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Sebagai manusia, dia merasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia masuk dalam doa, ada kekuatan yang Tuhan Allah Bapa berikan sehingga dia tidak mundur dari rencana semula. Itu dia tetap maju dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, saudara. Sehingga apa? Karyanya itu mengubahkan banyak orang, saudara. Ya, orang yang berdosa, yang pada akhirnya nanti akan menerima hukuman maut, kebinasaan, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, manusia berdosa mendapat anugerah keselamatan. Diubah, saudara. Ya, dari maut menjadi kehidupan, saudara. Ya, saya akan bacakan ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat, saudara ya. Yesus dengan kekuatan dari Allah Bapa yang luar biasa karena doanya, saudara. Dia ajak muridnya, saudara. Ayo, dia yang menyerahkan aku sudah datang, saudara. Yesus menyongsong tantangan badai itu, saudara. Berani dihadapi, saudara. Yang tadinya apa, dia juga sebagai manusia, ya dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Bahkan di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan peluhnya, ya keringatnya ini sampai keluar darah. Saking tekanannya itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Untuk melakukan kehendak Bapa itu nggak mudah. Amin. Sebagai manusia tidak mudah, saudara. Ya, kemarin bicara tentang pengampunan ya, mohon maaf di sini saya mau sampaikan. Mengampuni itu nggak mudah. Apalagi kita diperangi orang yang sangat menyakitkan, menjengkelkan kita. Nggak mudah, saudara. Tapi ingat, kalau kita masuk dalam doa, bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan yang memampukan. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita masuk dalam doa, apapun Tuhan mampukan dalam hidup kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Justru Tuhan itu mau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, enggak biasa-biasa saja, ya, sesuatu yang luar biasa sampai kita terpesona melihat pekerjaan Tuhan. Allah kita itu besar, saudara. Jadi jangan harapkan dia melakukan hal yang kecil, yang biasa. Kalau yang biasa itu anugerah yang biasa, ya saudara. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Jadi doa mengubah arah hidup kita. Kalau hidup kita hari ini mau diputar balikan kepada Tuhan, kepada hal yang besar, yang ajaib, ayo jangan sepelekan doa. Ya, kita harus melihat bahwa doa itu adalah penting di dalam hidup kita. Karena melalui doa Tuhan akan lakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saudara Tuhan, terima ini, saudara. Yang terima dengan hati yang sungguh percaya sama Tuhan. Ya, saya sempatkan bersaksi sedikit, ya, supaya kita benar-benar dikuatkan, saudara ya. Dalam pelayanan ini itu saya kita berjalan ini karena ada doa. Tanpa doa, pelayanan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, kami melayani tempat ini, Bapak dan Ibu sebagai jemaat juga, kita bisa berdiri dan melayani, berjemaat, beribadah di tempat ini. Itu karena ada doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul, saudara, tetapi ada doa yang benar-benar kita naikkan kepada Tuhan sehingga persekutuan ini, gereja ini bisa tetap ada, kita beribadah di tempat ini. Banyak sekali tantangan, saudara. Dari lingkungan kita menghadapi tantangan yang luar biasa, ancaman, intimidasi. Tapi hari ini kita masih bisa ada di tempat ini memuji Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan. Tuhan perisai tempat ini. Amin. Ada doa. Jadi secara spiritual, saudara, ini tempat ini saya yakin dan percaya Tuhan proteksi dengan kuasanya. Dan apa yang kita akan butuhkan dalam pelayanan, Tuhan akan juga sediakan. Ya, itu juga karena doa, bukan karena hebatnya kita, saudara. Mungkin kalau saya berpikir ya, waktu saya belajar, ketika saya melayani, saya mendapat teman yang baik. Ketika dalam pelayanan si A, B, mendapat luar biasa, dia bisa memberkati. Tapi ketika saya pindah ini, gimana nanti mereka hubungan saya dengan saudara. Tapi saya dibukakan begini, saudara ya. Ketika saya melangkah melayani, yang Tuhan tempatkan di mana, Tuhan juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dan support dalam pelayanan. Amin. Dan saya melihat bahwa apa yang Tuhan izinkan itu bukan hanya sekedar kebetulan, saudara. Tapi benar-benar saya yakin dan percaya itu memang Tuhan sudah tetapkan, sudah rancangkan. Karena ada doa yang kita selalu naikkan di tempat ini, saudara. Dimanapun kita beribadah, kita selalu berdoa sama Tuhan. Makanya ada pertolongan Tuhan. Ya, tempat yang kita sudah beli, saudara, itu prosesnya luar biasa. Dari awal saya bagaimana ini Tuhan, kami nggak bisa ngurus bagaimana, tapi Tuhan campur tangan. Sampai bisa apa? Sampai bisa akad dan kredit dan mulai cicilan 1, cicilan 2 boleh berjalan. Dan itu benar-benar
Tuhan Tuhan yang sediakan. Cicilan pertama Tuhan juga kirim, saudara. Cicilan kedua Tuhan kirim, saudara ya. Dan ada juga komitmen, ada saat aku anak Tuhan yang akan melunasi tempat itu. Dan kita berdoa supaya 3 bulan, 4 bulan ini, saudara, itu boleh dilunasi. Ini masih berbentuk janji, saudara. Tapi saya yakin dan percaya orang yang berjanji itu orang yang punya integritas yang dapat dipercaya. Ya, artinya kita tetap berdoa. Karena bagaimanapun juga kuasa setan itu, iblis itu tidak suka ada pekerjaan Tuhan, pasti ada gangguan, coba sabotase, saudara ya. Tantangan yang kedua adalah lingkungan, saudara. Kita nggak mudah, kita udah punya tempat di sana, tapi kita terus mari doakan supaya tempat itu bisa digunakan, difungsikan untuk pelayanan, saudara. Dan kita akan bangun itu, ya saya yakin dan percaya Tuhan akan sediakan semuanya, amin. Ya kemarin waktu saya sampaikan kalau apa yang dibutuhkan AC, listriknya gimana, Pak? Ya juga sih ya. Kalau kita mau pindah ke sana, kita mau rombak ke sini juga dana. Jadi untuk sementara ya bersabarlah untuk gerak-gerakan ya. Kita sauna gratis ini. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke sauna pasti bayar kan? Di sana keringatan juga, di sini keringatan juga. Lebih sehat di sini ya. Kalau di sauna mungkin fisiknya yang sehat, tapi di sini rohani dan fisik disehatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan lagi remehkan doa dalam hidupmu sebagai orang percaya. Doa dapat mengubah arah hidupmu. Yang keempat, Tuhan. Ya, yang keempat yaitu doa mendatangkan berkat-berkat Allah. Ya, Lukas pasal 11 ayat 3. Saya akan bacakan ya, biar nggak terlalu lama. Lukas pasal 11 ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ya, ketika Yesus mengajar doa Bapa kami kepada murid-muridnya, ini ada bagian ini, berilah, ya, minta supaya kita diberi kami setiap hari makanan kami yang sesuai. Artinya melalui doa Tuhan ingin mencurahkan berkatnya, ingin memenuhi semua apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu dalam hidup kita, ya selain kita mencari dengan kekuatan dan usaha kita, yang pertama kita datang sama Tuhan. Ya Tuhan supaya berkati apa usaha kita, diberkati Tuhan. Dengan apa? Minta dulu sama Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11 firman mengatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi satu batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau datang, mau berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tuhan itu Bapa yang baik. Ya, kita aja punya anak aja, apa yang dimintanya selama kita masih bisa penuhi, dan apa yang diminta itu nggak neko-neko, yang baik pasti kita akan kasih. Walaupun kadang-kadang utang juga ya, kadang-kadang utang juga kita lakukan sebagai orang tua. Artinya kita karena ingin memberikan, memenuhi apa yang diperlukan anak-anak kita. Terlebih Bapa kita yang di surga, Bapa yang sempurna itu, dia tahu kebutuhan dan dia pasti sanggup melakukannya untuk kita, saudara. Ya, tidak ada seorang bapak kalau anaknya minta roti, nih dikasih batu, nggak makan sana, ya nggak bakal habis-habis kan, jahat banget itu kan. Kalau ada anak minta ikan pak, udah dikasih ular berbisa gitu, nggak ada gitu kan, nggak ada, saudara ya. Pasti yang bapak-bapak dan ibu-ibu ini anaknya pengen makan ikan, pasti dibelikan terus dimasakkan dengan ya dibumbuin yang enak-enak ya. Kalau orang Batak asik ya, jadi asik makanya. Iya kan, makan asik jadi asik kayak itunya ya. Di sini siapa yang ahli? Ibu Gembala itu ini
Hebat juga makan masak asik, saya suka juga ya saudara. Iya saudara, makan saudara ya. Iya makan bisa. Yo kalau Ibu Gembala bisa masak juga saudara. Ya saya udah mencobakan dan luar biasa. Ya mantap. Ya, itu luar biasa saudara. Artinya, yuk datang sama Tuhan dalam doa. Jangan jemu-jemu berdoa karena doa itu mendatangkan berkat, saudara. Ya. Tuhan mencurahkan berkat itu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, waduh, udah seger ya yang terakhir kata. Haleluya. Nanti minggu depan saya juga sampaikan, karena ini ada 22, berarti berapa? 1 bulan bicara tentang doa. Itu baru pentingnya doa, saudara. Ya berseri ya, doa khotbahnya berseri supaya kita benar-benar melihat bahwa doa itu benar-benar penting dalam hidup kita, bukan hanya sekedar aja sudah kita lakukan. Doa itu benar-benar penting. Yang kelima, doa merupakan ajang pemberesan kita dengan Allah. Ya. Lukas pasal 11 ayat 4, firman Tuhan katakan begini. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi hal yang kelima, kenapa doa penting adalah doa merupakan ajang pemberesan kita kepada Allah. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tidak selamanya kita ini berhasil. Mengikut Tuhan itu kadang-kadang jatuh juga, saudara. Ya kita mendukakan Tuhan juga. Yang melanggar, menabrak apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tetapi syukurlah, doa ini bisa menjadi satu tempat di mana menjadi cara kita bisa datang sama Tuhan. Mengakui segala dosa yang kita lakukan. Kegagalan kita yang kita lakukan dalam melakukan kehendak Bapa, saudara. Dalam doa itu kita minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita membiarkan hidup kita dikuasai dosa. Setiap kita gagal, setiap kita jatuh, ayo datang sama Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan dan minta pemberesan. Bereskan, saudara. Jangan pernah engkau bertahan dan membiarkan hidupmu terus di dalam dikuasai oleh dosa. Kalau engkau jatuh hari ini, saudara segera datang dan selesaikan minta ampun sama Tuhan. Karena dosa itu nanti kita akan melihat penghalang doa itu ada salah satunya adalah dosa, saudara. Bukan firman Tuhan katakan bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar suaramu, seruanmu, tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah segala pelanggaranmu, segala dosamu, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus segera membereskan masalah dosa, amin. Dan kita harus datang sama Tuhan, minta ampun, saudara. Kita ini luar biasa. Kalau zaman perjanjian lama engkau datang sama Tuhan ada syaratnya, bawa kambing, saudara, bawa lembu, saudara, ya, yang tidak bercacat dan yang bercela. Itu mahal sekali, saudara. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus sudah menggantikan korban-korban itu, saudara, di atas kayu salib. Dan saat ini kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau tinggal datang sama Tuhan, bawa hati yang hancur, hati yang mau mengakui semua kesalahan kita. Dan Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, dia yang setia, dia yang adil, dia akan mengampuni kita. Kalau kita mengaku dosa kita, amin. Dia mengampuni bukan hanya sebagian dosa kita, tapi dia mengampuni segala dosa kita. Itu luar biasa. Allah kita itu luar biasa. Dia sebagai Bapa. Seperti anak kita bandel, saudara, dia datang sama kita minta maaf. Aduh, kita juga hati kita hancur, saudara. Ya, si Nice itu berkali-kali, saudara, melakukan kesalahan. Dikasih ini, tapi setiap ini ada pemberesan, saudara. Sehingga hubungan kita itu jadi dekat, saudara. Gak ada jarak, gak ada gap, saudara. Sama, kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan gak ada jarak, gak ada gap, gak ada penghalang. Ayo, kita bisa jatuh. Gak ada pendeta pun bisa jatuh, saudara. Jangan bilang Pak Ayub ini sempurna. Kalau ada teman itu pelayanan, hidupnya itu selalu di awal-awal, saudara, ya. Gak pernah nyentuh tanah, saudara. Saya juga manusia biasa, saudara, ya. Jalannya masih napak, saudara. Artinya bisa gagal. Mungkin dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Siapa tahu, saudara, hati saya, ya enggak. Bapak dan Ibu enggak tahu hati saya.
Ya sama, hati Bapak dan Ibu nggak tahu keadaannya seperti apa. Tapi Tuhan tahu. Ayo, datang sama Tuhan. Kalau kita melakukan dosa yang tahu siapa? Tuhan, iblis, dan kita juga, saudara ya. Hanya Tuhan datang sama Tuhan. Mudah saudara, mampu bereskan. Kalau kita ada sesuatu yang tidak beres dengan sesama kita, kita juga minta melepaskan pengampunan. Dan Tuhanlah yang memampukan kita, bukan dengan kuat dan gagah kita. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini Bapak Ibu Tuhan, ada 5 hal penting ya. Ada 5 alasan yang membuat doa itu adalah penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, doa membuat kita intim dengan Bapa. Yang kedua, doa merupakan pekerjaan atau aktivitas utama yang ada di bumi ini sebagai orang percaya. Ya, doa. Yang ketiga, doa mengubah arah hidup kita. Dan keempat, doa mendatangkan berkat-berkat Allah. Dan yang kelima, doa merupakan ajang pemberesan kita dengan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Tuhan, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua, kita meresponi firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau berkarya, bekerja. Ketika kita masuk dalam satu hubungan yang kita bangun melalui doa. Hari ini, mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau mungkin kehidupan doa kita mulai kendor, ya mulai kacau, mulai tidak beraturan hari-hari ini, ayo perbarui komitmen kita. Karena dengan doa kita akan melihat hal yang luar biasa. Kata-kata terbatas bagi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat melakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bersatu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bersatu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa kehidupan doa itu sangat penting bagi kami sebagai anak-anak. Karena tanpa doa hidup kami tidak berkuasa Tuhan. Tanpa doa kami akan menjadi orang yang kalah. Tanpa doa kami tidak akan melihat hal-hal yang ajaib Tuhan. Tetapi hari ini biarlah Engkau membawa kami Tuhan, supaya kami punya hati bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kami. Sehingga dengan doa itu, dengan kehidupan doa itu yang kami lakukan setiap hari, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa. Hubungan kami akan dibawa semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Kami bisa merasakan, kami bisa mengerti apa isi hati-Mu bagi kehidupan kami, apa yang akan kami lakukan
di dalam hidup kami Tuhan. Dan doa itu bisa mengubah arah hidup kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami merasa bahwa hidup kami begitu sulit, hidup kami begitu susah, hidup kami begitu banyak tantangan. Tetapi dengan doa ini kami akan melihat hal yang ajaib Tuhan. Hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melalui doa. Kami bisa datang kepadamu Tuhan untuk selalu membereskan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami datang kepada minta ampun, kami diampuni segala dosa kami, sehingga hubungan kami dengan hubunganmu menjadi pulih Tuhan. Sehingga kami menerima segala kasih karunia yang baik itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menolong jemaat-Mu di tempat ini, supaya mereka bisa menghidupi firman-Mu ini Tuhan. Mereka memulai sebuah hubungan dengan Engkau melalui doa. Mereka punya kehidupan doa sebagaimana Daniel punya kehidupan doa yang dapat membuat dia terus dipromosikan, yang membuat Daniel dilepaskan, dibebaskan dari segala kuasa kegelapan Tuhan, segala kuasa yang menyesatkan, yang membuat dia menderita Tuhan. Terima kasih hari ini, ajar dan berikan kami kuasa dengan kuasa-Mu supaya kami bisa membangun hubungan melalui doa. Doa menjadi satu sukacita, menjadi gaya hidup dalam hidup kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk.